Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas daripada ujian akhir semester mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Desi Argawati SAK MSc. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karpi Andriansyah dengan nomor induk 2902150126 dari Prodi Akuntansi. Baik, di kesempatan ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai prosedur audit. Kita langsung saja ke slide berikutnya. Prosedur audit. Prosedur audit adalah metode yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit. Bukti audit ini nantinya akan menjadi dasar bagi auditor dalam memberikan opini mereka atas laporan keuangan. Selain itu, prosedur audit dilakukan untuk menguji berbagai asersi audit yang terkait dengan kelas transaksi dan saldo akun yang berbeda. Auditor perlu menerapkan berbagai jenis prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang akurat. Dalam hal ini, prosedur yang dilakukan auditor biasanya tergantung pada resiko yang dihadapi auditor. Kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis adalah prosedur mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis kecenderungan, rasio atau hubungan antara data, baik data keuangan maupun non-keuangan. Auditor menerapkan prosedur audit ini dengan cara menganalisis transaksi atau saldo akun dan membandingkannya dengan catatan yang dimiliki klien. Jika auditor menemukan bahwa catatan klien tidak konsisten dengan ekspektasi mereka akan menyelidiki lebih lanjut tentang varian yang ada. Investigasi mungkin melibatkan melakukan tes yang lebih substantif. Sebagai contoh, auditor melakukan analisis terhadap akun beban bunga dengan cara mengkomparasikan dan mengalihkan tingkat bunga rata-rata dengan saldo pinjaman rata-rata. Selanjutnya, auditor menggunakan hasilnya telahnya dan akan dibandingkan dengan jumlah yang dicatat oleh klien. Jika terjadi perbedaan yang signifikan, maka akan diselidiki lebih lanjut. Selanjutnya ada prosedur konfirmasi. Konfirmasi mirip dengan penyelidikan karena juga merupakan prosedur untuk meminta informasi. Namun, konfirmasi biasanya dilakukan dengan meminta pihak ketiga, bukan klien, untuk mengkonfirmasi transaksi dan saldo. Jenis prosedur audit ini biasanya dilakukan melalui surat tertulis formal. Auditor biasanya melakukan prosedur konfirmasi untuk menguji saldo akun seperti piutang, utang bunga, dan saldo bank, dan lain-lain. Misalnya, auditor biasanya melakukan konfirmasi atas saldo bank milik klien untuk mendapatkan bukti keberadaannya serta penegasan hak dan kewajiban. Slide berikutnya ini mengajukan pertanyaan. Dalam melakukan audit, sebaiknya auditor memulai dengan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis. Pertanyaan terbuka membuka kesepakatan kepada audit untuk menjelaskan terlebih dahulu
Auditor dapat memeriksa apa audite, memahami proses yang dilaksanakannya. Contoh dari pertanyaan terbuka ini misalnya bisa dijelaskan bagaimana proses ini dilaksanakan. Konsultan ISO akan memberikan contoh penggunaan teknik ini dalam training ISO. Slide berikutnya ada performa ulang. Reperformance adalah proses auditor secara independen melakukan prosedur pengendalian yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal oleh klien. Jenis prosedur audit ini digunakan untuk menguji prosedur mengendalikan klien. Sebagai contoh, auditor dapat menggunakan prosedur audit kinerja ulang dalam pengujian pengendalian atas prosedur rekonsiliasi bank yang telah dilakukan oleh klien. Slide berikutnya yaitu perhitungan ulang. Perhitungan ulang adalah proses penghitungan ulang pekerjaan yang telah dilakukan klien untuk melihat apa terjadi hasil yang berbeda antara pekerjaan auditor dan pekerjaan klien. Jenis prosedur audit ini biasanya digunakan untuk menguji penilaian dan alokasi asersi laporan keuangan. Misalkan auditor dapat melakukan penghitungan ulang atas penyusunan aset tetap untuk menguji asersi penilaian mereka. Dan contoh lainnya itu perhitungan fisik atau barang berwujud seperti kas, sediaan, dokumen dengan nomor urut tercetak. Slide berikutnya itu pengamatan atau observasi. Observasi adalah proses yang dilakukan auditor dengan melihat prosedur yang dilakukan oleh klien. Jenis prosedur audit ini memberikan bukti bahwa prosedur klien benar-benar terjadi pada saat auditor melakukan observasi. Pengamatan berbeda dengan pemeriksaan fisik aset karena pemeriksaan fisik aset sebenarnya sama dengan penghitungan aset sedangkan pengamatan hanya berfokus pada aktivitas klien. Misalnya, auditor dapat melakukan prosedur observasi dengan menyaksikan perhitungan persediaan oleh klien. Prosedur observasi ini untuk menguji keberadaan prosedur penghitungan inventaris klien, bukan keakuratan inventaris klien. Slide berikutnya itu prosedur audit teknik enquire. Enquire adalah proses meminta penjelasan kepada klien tentang proses atau transaksi yang terkait dengan laporan keuangan. Jenis prosedur audit ini biasanya melibatkan pengumpulan bukti verbal. Demikian pula auditor menggunakan prosedur permintaan keterangan untuk berbagai macam proses audit. Contoh proses audit inquiry ini misalnya audit dapat meminta klien untuk memahami bisnis dan lingkungan pengendalian atau mereka mungkin menanyakan tentang transaksi atau saldo item baris laporan keuangan. Bukti yang dikumpulkan melalui penyelidikan formal atau informal umumnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti yang meyakinkan. Karena itu auditor umumnya akan menerapkan prosedur jenis lainnya seperti memeriksa beberapa dokumen pendukung untuk mencetak apakah keterangan klien benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Kita slide berikutnya. Slide berikutnya itu penelusuran catatan dokumen. Pemeriksaan catatan atau dokumen adalah proses pengumpulan bukti dengan memeriksa catatan atau dokumen. Jenis prosedur audit ini dapat dilakukan dengan cara meminjam catatan transaksi ke dokumen pendukung atau menelusuri dokumen pendukung ke catatan transaksi. Sebagai contoh, auditor dapat menggunakan prosedur inspeksi
Untuk menguji asersi terjadinya transaksi biaya dengan meminjam, mereka menerima laporan. Asersi terjadi transaksi biaya dengan menjamin, mereka menerima laporan, faktur pemasok, dan pesanan pembelian. Asersi audit seperti kejadian, akurasi, dan cut-off biasanya diuji dengan memeriksa dokumen-dokumen untuk mendukung transaksi akuntansi dalam catatan perusahaan, vouching, dan pernyataan kelengkapan biasanya diuji dengan memiliki dokumen dan menelusurinya kembali ke catatan perusahaan, tracing. Slide berikutnya itu pemeriksaan aset berwujud. Pemeriksaan aset berwujud adalah proses pemeriksaan fisik aset berwujud perusahaan seperti properti, pabrik, dan peralatan. Jenis prosedur audit ini dapat memberikan bukti keberadaan aset berwujud. Contohnya, prosedur audit ini adalah bahwa auditor dapat menguji asersi keberadaan aset tetap dengan melakukan pemeriksaan fisik aset yang dicatat dalam daftar aset tetap. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pemeriksaan saja tidak akan memberikan bukti tentang hak dan kewajiban. Untuk asersi audit ini, audit mungkin perlu memeriksa dokumen hukum aset. Slide berikutnya. Telah selesai ya presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf kalau dalam penyampaian atau presentasi saya masih banyak kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.